Halo Sobat Baku Hantam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand resmi menjadi negara mitra BRICS. Pengumuman ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Pankin atau yang biasa dipanggil Toto Kremlin ini. Dalam sidang gabungan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan APEC, KTT BRICS di Kazan menunjukkan komitmen mayoritas global untuk membangun tatanan dunia yang adil, mereformasi lembaga internasional, dan membina hubungan ekonomi yang adil, kata Pankin. Sejumlah besar kesepakatan telah diselesaikan di sejumlah bidang utama, termasuk perdagangan, investasi, kecerdasan buatan, energi dan iklim, serta logistik. Rekan-rekan APEC kami, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah bergabung sebagai mitra blok tersebut. Melansir dari Indosiana.com, dengan bergabungnya ke BRICS, Indonesia dapat meningkatkan hubungan kemitraan dan menjadi bagian dari kelompok yang mendukung reformasi ekonomi global yang lebih inklusif. Misalnya, BRICS berulang kali meminta agar hak suara negara berkembang di IMF diubah sehingga mereka dapat memiliki perwakilan yang lebih adil. Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan sering memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Indonesia dapat memperjuangkan kesetaraan teknologi, kesehatan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim di seluruh dunia dalam kerangka BRICS. Keanggotaan di G20 dan ASEAN dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berpengaruh di dunia internasional. Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global karena ketergantungan pada impor energi, terutama gas dan minyak. Untuk memenuhi kebutuhan ini, negara-negara BRICS seperti Rusia dan Brazil bisa kita manfaatkan sebagai mitra strategis. Brasil misalnya ini cukup unggul dalam produksi makanan dan bioenergi, dan Rusia merupakan salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia. Indonesia bisa meningkatkan kerjasama energi dengan Rusia dan memperoleh akses ke teknologi energi terbarukan yang lebih murah, misalnya dari China dan India, dengan menjadi anggota BRICS. Ya, bisa buat reaktor nuklir juga sih, atau mungkin minta subsidi pupuk NPK Mutiara dari Rusia, ya kan? Ya, alam. Di sektor pangan, Brasil sebagai produsen utama bahan pangan bisa membantu ketahanan pangan Indonesia dengan bekerja sama. Indonesia mungkin juga menghadapi tantangan geopolitik jika bergabung dengan BRICS, terutama mengingat begitu kompleksnya hubungan BRICS dengan negara-negara barat. Negara-negara anggota BRICS seperti Rusia dan China sering berada dalam situasi yang tidak menyenangkan dengan UASAM dan Uni Eropa, misalnya dalam hal konflik Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan. BRICS adalah blok negara-negara dengan perekonomian yang sangat besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang sangat maju. Reformasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan perbaikan iklim investasi diperlukan agar kita juga bisa berkontribusi secara optimal dalam grup ini. Jadi kita tidak hanya pelangak-pelongo, tidak hanya menjadi pasar semata. Wah, ini tentu saja blok timur oke juga ini. Apakah ini bisa jadi barter minyak kelapa sawit sama Sukhoi tetap berlanjut? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.